Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah menginjak di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kedatangannya. Seperti banyak ataupun seperti sholawat ataupun doa yang sering kita bacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasfil maqasidana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan hasilkanlah semua hajat-hajat kami. Itu yang sering kita baca dalam doanya ketika kemarin di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita sekarang sudah menginjak di bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, penuh barokah, penuh ampunan. Kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Dengan keutamaan bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar dan juga malam nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama membagi bulan Ramadan ini ke dalam 3 fase, yaitu 10 hari pertama disebut juga dengan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu, dan 10 hari berikutnya yaitu bulan maghfirah, dan 10 hari berikutnya apabila genap 30 hari disebut juga dengan wa'idkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di fase yang pertama yaitu awwaluhu rahmatun, 10 hari di bulan Ramadan itu adalah rahmat. Di mana fase ini, 10 hari ini adalah fase yang sangat berat. Dari awal ataupun bulan-bulan berikutnya kita terbiasa dengan sarapan pagi, dengan meminum kopi ataupun memakan jajanan pada waktu siang hari. Ketika 10 hari memasuki di bulan Ramadan, ini begitu terasa berat. Adaptasi antara mulut sinkron dengan otak kita dan juga hati kita, kemudian turun ke lambung kita. Ini merupakan ujian sangat berat, perlu adaptasi. 10 hari ini merupakan rahmah, dan apabila kita lolos dalam 10 hari ini, kita merupakan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ataupun pertengahannya, 10 hari berikutnya adalah wa awsatuhu maghfiratun. Di 10 hari bulan Ramadan adalah fase bulannya maghfirah, bulannya ampunan. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, yang menjalankan rukun iman ataupun menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Siogianya kita mengharap ridho Allah, siogianya kita mengharapkan ampunan Allah, karena kita sadari selama 11 bulan kemarin kita banyak sekali menjalankan kemaksiatan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Mintalah maghfirah di bulan Ramadan ini. Mintalah ampunan di bulan Ramadan ini. Dan apabila kita selesai di 10 hari berikutnya, kita memasuki fase wa'idkum minan nar, akan dijauhkan dari api neraka. Dan semoga kita semua sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah bisa melewati fase-fase tersebut. Awaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu wa'idkum minan nar. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini kita seharusnya banyak sekali memberikan kontribusi, banyak sekali memberikan innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid. Dengan apa? Salat tarawih. Walaupun predikatnya sunnah, tetapi sunnah tersebut sunnah yang dikukuhkan. Karena apabila siangnya kita menjalankan puasa, malamnya menjalankan salat tarawih, insya Allah ibadah kita tidak tergantung di awan sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa merupakan ibadah yang sangat rahasia. Hanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya seperti kita menunaikan zakat. Ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita tahu kita mengeluarkan zakat, menunaikan zakat ataupun memberikan infak sedekah. Ketika kita ibadah haji, semua orang tahu. Bahkan diantar sampai ke bandar ataupun ke asrama haji, semua orang tahu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan sholat, mendirikan sholat, sama. Semua orang tahu ketika kita ibadah berjamaah, sholat maghrib, ketika kita sholat berjamaah, sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, semua orang tahu. Tetapi dengan ibadah yang satu ini, ibadah puasa, ini hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Mereka yang sekarang ada di pasar, mereka yang sekarang ada di jalan, saya tidak tahu. Kita tidak tahu apakah mereka berpuasa ataupun tidak. Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Tetapi terbesit dalam hati kita ketika ada yang melaksanakan ataupun ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat, seolah-olah hati kita seperti biasa saja. Kita tegur mereka, ayo kita sholat. Tetapi ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan puasa, betapa sakitnya. Kenapa orang itu tidak mau puasa? Padahal puasa itu ibadah sangat rahasia. Terbesit dalam hati kita rasa-rasa tidak menerima, rasa-rasa tidak ridho kalau ada orang-orang di sekitar kita tidak melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan puasa ini semoga kita dituntaskan sampai menemui 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga badan kita disehatkan. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi